Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,70% ke angka 6068. Dan di video ini saya akan coba menganalisa saham BBRI, Antam, dan BRIS untuk melihat bagaimana potensi ke depannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang di-post setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham BBRI. Saham BBRI hari ini ditutup bertahan di harga 3.730. Dan jika kita lihat di grafik, memang saat ini BBRI masih bertahan di atas support di harga 3.700. Tapi jika kita lihat secara grafik atau secara tren, BBRI saat ini trennya masih kurang bagus. Beberapa kali berusaha untuk break dari garis EMA 150, masih gagal break, selalu turun di bawah garis EMA 50 dan selalu gagal naik di atas garis EMA 50. Teman-teman bisa lihat, berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 selalu gagal. Jadi sebelumnya ada resisten di harga 3.800 dan garis EMA 50. Tapi saat ini garis EMA 50 sudah mulai turun dan bentar lagi akan menyampai di harga 3.800. Jadi memang saat ini garis EMA 50 di harga 3.810. Tapi sudah bisa kita anggap di 3.800 karena memang bentar lagi juga akan bergerak mendekati harga 3.800. Dan untuk support di bawah harga 3.700 adalah di harga 3.600 yang pada bulan Juli sempat didekati oleh saham BBRI. Dan memang sebelumnya BBRI sempat naik di harga 3.900-an, tapi keesokan harinya teman-teman bisa lihat langsung di harga 3.800-an. Ini memang karena harga teritoris setelah right issue. Jadi mungkin teman-teman masih bingung, kemarin BBRI baru melaksanakan right issue di harga 3.400. Sehingga ini harga penyesuaian setelah right issue ini. Dan teman-teman bisa lihat setelah right issue ini asing terus keluar dengan jumlah besar, dan dalam satu minggu terakhir ini memang asing terus keluar dari saham BBRI. Dan selalu saya jelaskan untuk saham-saham blue chip, apalagi saham perbankan besar seperti BBCA, BBRI, Mandiri, BBNI dan sebagainya, kita harus lihat pergerakan asing. Apabila asing terus melakukan distribusi, harga saham yang dipunyai akan sulit untuk bergerak naik. Kita bisa lihat pada saat naik 1% ini asing keluar, dan pada saat naik 1% ini juga asing keluar. Teman-teman harus hati-hati apabila harga naik disertai distribusi oleh asing, karena bisa saja kenaikan itu hanya kenaikan sementara. Jadi paling aman apabila kita mau membeli saham seperti BBRI dan BBCA, lihat pergerakan asing. Apabila asing masih terus keluar, kita harus hati-hati karena potensinya lebih besar untuk mengarah ke bawah. Dan hari ini pun bisa kita lihat pada perdagangan hari ini masih terlihat adanya sedikit distribusi. Dan asing juga melakukan distribusi dengan jumlah lumayan besar. Dan kemarin pada saat penurunan 2% lebih, asing keluar dengan jumlah besar. Jadi selama asing masih melakukan distribusi, saya lihat BBRI masih akan kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50. Jadi memang masih ada potensi untuk bergerak naik menuju garis EMA 50 atau di harga 3.800. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli di sekitar harga 3.700 hari ini, atau malah sempat mendekati harga 3.650 teman-teman entry, pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 3.800. Kecuali teman-teman lihat besok mulai naik plus asing sudah mulai masuk kembali membeli saham BBRI. Apabila asing sudah mulai masuk melakukan pembelian, teman-teman masih bisa hold saham ini. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 3.700 karena berada di supportnya dan saat ini juga masih bertahan plus asing mulai masuk, maka support ini akan lebih kuat. Tapi apabila teman-teman mau swing trade karena saat ini dengan sideways juga masih oke, tetap take profit apabila terlihat gagal break di harga 3.800 atau garis EMA 50. Setelah itu tunggu kembali di daerah support di harga 3.700. Dan setelah masa right issue selesai, saya lihat BBRI akan mulai bergerak naik kembali dan ada potensi untuk naik minimal ke harga 4.000. Berikutnya saya akan menganalisa saham Antam. Antam hari ini naik lumayan tinggi 5% lebih ke harga 2.440.
Jadi saat ini Antam sudah berhasil naik di atas resisten di EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 2390. Tapi apabila teman-teman ikutin analisa saya sebelumnya pada saham Antam, saya menjelaskan di range harga 2400 sampai 2500 merupakan range harga resisten yang lumayan kuat untuk saham Antam. Jadi selama masih gagal break dari range harga ini atau daerah resisten ini, Antam masih akan bergerak sideways. Tapi apabila terkonfirmasi break, ada potensi untuk lanjut naik mengetes resisten di harga 2700. Jadi setelah di harga 2500, memang masih ada satu resisten kuat di harga 2700 yang bisa kita lihat juga beberapa kali gagal ditembus saham Antam. Tapi untuk supportnya teman-teman juga bisa lihat sampai saat ini Antam masih bertahan di atas support di EMA 150. Jadi walaupun ada resisten kuat yang menahan kenaikan dari saham Antam, ada juga support yang saat ini masih bisa menahan penurunan dari saham Antam. Jadi untuk support EMA 150 bisa kita lihat berada di harga 2280. Jadi setiap kali menyentuh garis EMA 150, Antam masih bisa rebound. Ini juga sama, menyentuh berhasil rebound, tapi masih gagal break dari garis EMA 50 sehingga bergerak turun. Di posisi sini bisa kita lihat masih bisa bertahan dan rebound. Jadi selalu saya jelaskan ke teman-teman, apabila sebuah saham berada di antara garis EMA 50 dan 150, lebih enak untuk di swing trade. Bisa kita lihat rebound mendekati garis EMA 50, gagal break, turun kembali menuju support, masih bisa rebound dan gagal break, terus bergerak naik turun. Karena memang masih kesulitan untuk break dari garis EMA 50 ini. Tapi hari ini Antam mulai bergerak naik kembali. Walaupun memang ini belum terkonfirmasi break dari garis EMA 50. Tapi potensi lumayan besar karena candle hari ini lumayan solid. Jadi saya lihat masih ada potensi untuk naik mengetes harga 2500. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 5% ini hanya disertai sedikit akumulasi. Dan asing 2 minggu terakhir ini teman-teman bisa lihat masih masuk dengan jumlah besar. Jadi ini salah satu sentimen positif untuk saham Antam saat ini. Karena asing masih masuk melakukan akumulasi. Sehingga masih ada potensi untuk naik menembus harga 2500. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 150, hold saja selama masih bertahan di atas support kuat ini. Untuk take profit bisa take profit apabila terlihat gagal break dari harga 2500 atau di harga sekitar 2700. Karena memang ini resisten yang lumayan kuat untuk saham Antam. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham Breeze. Saham Breeze beberapa hari terakhir ini memang banyak dimintain tolong untuk dianalisa. Mungkin karena dalam 1 minggu terakhir ini sudah turun lumayan dalam. Dan jika kita lihat secara grafik, memang saat ini Breeze sudah kurang bagus. Karena sudah turun di bawah garis EMA 150. Dan saat ini jika kita lihat, Breeze masih berada di atas support psikologis di harga 2000. Sebelumnya Breeze juga sempat turun di bawah garis EMA 150, tapi saat menyentuh harga 2000 Breeze masih bisa rebound, tapi masih gagal naik kembali di atas garis EMA 150. Jadi saat ini garis EMA 150 sudah berubah menjadi resisten yang di harga 2180. Sedangkan garis EMA 50 di harga 2260. Dan di bawah harga 2000 support berikutnya adalah di harga 1800. Jadi harus hati-hati apabila ternyata minggu depan atau dalam 1 minggu ke depan Breeze gagal bertahan di atas harga 2000, ada potensi itu lanjut turun mengetes support di harga 1800. Karena secara tren saat ini memang Breeze sudah mulai bergerak downtrend kembali. Teman-teman bisa lihat sebelumnya bergerak sangat downtrend, menyentuh harga 1800 berhasil rebound, berusaha untuk break dari garis EMA 150 gagal break, kembali balik ke harga 1800 dan berhasil rebound sehingga terbentuk double bottom. Dan pada saat naik mendekati harga 2800 gagal break dan saat ini mulai bergerak downtrend kembali. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 1% ini masih disertai distribusi. Sedangkan asing hari ini terlihat masih masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat apabila teman-teman ingin membeli saham Breeze bisa tunggu di harga 2000. Dan saran saya sebaiknya hanya trading jangka pendek walaupun Breeze berhasil rebound dari harga 2000 ini. Dengan target take profit di sekitar garis EMA 150 atau di harga 2200.
Jadi memang BRIS masih ada potensi untuk rebound dari support psikologis ini, apalagi dalam 1 minggu terakhir ini sudah banyak candle merah. Sehingga ada potensi untuk technical rebound sementara. Manfaatkan rebound ini apabila berhasil rebound dari harga 2000 untuk entry dan trading jangka pendek. Dan sebaiknya cut loss apabila ternyata saat berhasil entry ternyata BRIS malah turun di bawah harga 2000. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.